Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Nabil Maja, salah satu asisten untuk mata kuliah algoritma pemrograman. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang subprogram, fungsi, dan prosedur. Apa itu subprogram? Subprogram adalah pecahan-pecahan program yang apabila disatukan akan membentuk sebuah program yang utuh. Biasanya, ketika kita membuat sebuah program yang besar atau panjang, atau program yang memiliki tahapan-tahapan yang panjang, kita cenderung kesulitan untuk memahami program tersebut, dan apabila terjadi kesalahan atau error, akan sulit untuk mencari error tersebut. Oleh karena itu, kita menggunakan subprogram agar lebih mudah memahami program yang kita buat dan lebih mudah untuk mencari error. Subprogram yang baik adalah subprogram yang tidak bergantung pada program utamanya, sehingga subprogram tersebut dapat digunakan oleh program lain ataupun dapat digunakan berulang kali. Terdapat dua jenis subprogram, yaitu fungsi atau function dan prosedur atau procedure. Pertama, kita akan membahas tentang prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur adalah modul program yang melakukan tugas spesifik yang hasilnya dapat dilihat setelah semua tahapan dalam prosedur tersebut dilakukan. Prosedur dapat menerima masukan atau input, tetapi tidak dapat memberikan luaran atau output secara langsung. Prosedur memiliki struktur pemrograman yang sama dengan program lainnya, yaitu terdapat header atau judul yang berisi nama prosedur, kemudian terdapat deklarasi variabel, dan terdapat badan program yang berisi tentang instruksi bagaimana prosedur dijalankan. Secara struktur, prosedur dapat ditulis sebagai berikut. Pertama, kita tuliskan prosedur, spasi nama underscore prosedur, kemudian deklarasi, dan algoritma yang akan dikenakan pada prosedur. Selanjutnya saya akan memberikan contoh untuk penggunaan prosedur. Di sini saya menggunakan Free Pascal. Seperti biasanya, kita tuliskan terlebih dahulu program, kemudian kita beri nama program ini program prosedur, uses crt, tanda koma. Kemudian begin dan end. Untuk mendeklarasikan prosedur, kita perlu mendeklarasikannya sebelum program utama, dan untuk pendeklarasiannya kita cukup menuliskan prosedur seperti ini. Kemudian diikuti dengan namanya. Kali ini saya akan memberikan contoh prosedur perkalian antara dua bilangan. Kita beri nama prosedur ini adalah prosedur perkalian dengan parameter atau variabel yang digunakan yaitu bilangan 1 dan bilangan 2, di mana keduanya merupakan bilangan bulat atau integer. Kemudian kita begin dan end. Ada sedikit perbedaan dengan end pada prosedur ini dengan end pada program utama. Kita ketahui end pada program utama diakhiri dengan tanda titik, sedangkan end pada prosedur diakhiri dengan tanda titik koma. Seperti ini. Kemudian kita tuliskan instruksi atau algoritma yang akan kita kenakan pada prosedur perkalian ini. Kita tuliskan write-len hasil perkalian bilangan 1 dan bilangan 2 adalah bilangan 1 dikalikan dengan bilangan 2. Dengan demikian kita sudah selesai mendeklarasikan sebuah prosedur dengan nama perkalian yang menggunakan parameter bilangan 1 dan bilangan 2. Untuk menggunakan prosedur dalam program utama, kita perlu untuk memanggil prosedur tersebut. Untuk memanggil prosedur sangatlah mudah. Kita hanya perlu menuliskan nama dari prosedur tersebut, kemudian parameter yang digunakannya. Untuk contoh kali ini, kita beri nama perkalian, maka kita panggil dengan menuliskan perkalian,
Kemudian angka yang akan kita kalikan, kita misalkan saja 12 dengan 4. Kemudian readline. Nah, ini sudah menjadi sebuah program yang utuh. Coba kita jalankan program ini. Kita save dulu. Prosedur. Dapat terlihat di sini hasil perkalian antara 12 dan 4 adalah 48. Dengan demikian kita telah berhasil untuk mendeklarasikan dan memanggil prosedur secara sederhana. Setelah berhasil mendeklarasikan dan memanggil prosedur, selanjutnya kita akan membahas tentang nama lokal dan nama global. Nama lokal adalah nama-nama konstanta, peubah, tipe, dan lain-lain yang dideklarasikan dalam prosedur, sehingga hanya dikenali oleh prosedur itu saja. Sedangkan nama-nama konstanta, peubah, tipe, dan lain-lain yang dideklarasikan dalam program utama disebut sebagai nama global. Perbedaannya adalah untuk nama global dapat diakses oleh program utama dan prosedur yang dipanggil. Kapan menggunakan nama global atau lokal adalah bergantung pada penggunaan peubah tersebut. Apabila digunakan dalam prosedur dan program utama, maka harus dideklarasikan secara global. Sebaliknya, jika hanya digunakan dalam prosedur saja, maka cukup dideklarasikan secara lokal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang parameter. Apa itu parameter? Parameter adalah data masukan atau input, atau data luaran atau output yang ditransfer ketika pemanggilan prosedur. Parameter sendiri terdapat dua jenis, yaitu parameter aktual dan parameter formal. Parameter aktual adalah parameter yang disertakan pada pemanggilan prosedur, sedangkan parameter formal adalah parameter yang dideklarasikan pada header prosedur. Berikut beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam menghubungkan antara parameter aktual dan parameter formal. Yang pertama, jumlah parameter aktual pada pemanggilan prosedur harus sama dengan jumlah parameter formal pada deklarasi prosedurnya. Kedua, tiap parameter aktual harus bertipe sama dengan tipe parameter formal yang bersesuaian. Dan yang ketiga, tiap parameter aktual harus diekspresikan dalam cara yang taat asas dengan parameter formal yang bersesuaian, bergantung pada jenis parameter formal. Terdapat 3 jenis parameter formal dalam prosedur, yaitu parameter masukan atau input parameter, parameter luaran atau output parameter, dan parameter masukan luaran atau input-output parameter. Parameter masukan adalah parameter yang nilainya berlaku sebagai masukan untuk prosedur. Maka ketika prosedur dipanggil, nilai parameter aktual akan diisikan ke dalam parameter formal yang bersesuaian. Parameter luaran adalah parameter yang menampung luaran yang dihasilkan oleh prosedur. Apabila parameter masukan mentransfer nilai parameter aktual ke parameter formal, maka parameter luar mentransfer referensi nama atau call by name. Sehingga ketika prosedur dengan parameter luaran dipanggil, maka nama parameter aktual akan menggantikan nama parameter formal yang bersesuaian. Di akhir prosedur, nama tersebut akan berisi suatu nilai yang menjadi luaran prosedur tersebut. Parameter luaran dideklarasikan pada header sebagaimana parameter masukan dengan menuliskan kata output di depannya. Yang ketiga yaitu parameter masukan luaran adalah parameter yang berfungsi sebagai masukan sekaligus luaran bagi prosedur tersebut. Penggunaan parameter ini adalah pada saat program harus dapat mengakomodasi baik masukan dan luaran ke program pemanggil. Sehingga ketika prosedur yang mengandung parameter masukan luaran dipanggil, maka referensi parameter aktual menggantikan nama parameter formal yang bersesuaian dalam prosedur. Begitu juga dengan nilai parameter aktual juga ikut disalin pada parameter formal. Akibatnya, apabila parameter masukan luaran diubah nilainya dalam prosedur, maka sesudah pemanggilan prosedur, nilai masukan atau luaran di program pemanggil juga berubah.
Parameter masukan luaran dideklarasikan pada header prosedur dengan kata kunci input/output. Parameter masukan luaran harus berupa peubah dan tidak boleh berupa konstanta atau ekspresi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang penggunaan parameter masukan, parameter luaran, dan parameter masukan luaran. Kita buat file baru saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang input parameter atau parameter masukan. Kita tuliskan seperti biasa program, kita berikan nama input parameters, input underscore parameters, uses crt, begin, dan end. Kemudian kita akan mendeklarasikan tentang prosedurnya. Tetapi sebelum mendeklarasikan prosedur, kita perlu mendeklarasikan variabel-variabel atau parameter yang akan diinput pada prosedur tersebut. Kali ini saya akan memberikan contoh prosedur penghitungan luas persegi panjang. Kita akan mendeklarasikan terlebih dahulu apa-apa saja yang menjadi input dari luas sebuah persegi panjang. Kita tuliskan var untuk mendeklarasikan variabel, yaitu panjang dan lebar, di mana kedua variabel panjang dan lebar merupakan bilangan real. Selanjutnya kita sudah dapat menuliskan atau mendeklarasikan prosedur untuk menghitung luas persegi panjang. Kita tuliskan procedure, kita berikan nama luas persegi panjang. Dengan parameter A, B, dengan keduanya merupakan real. Kemudian kita deklarasikan luas itu sendiri, yaitu var luas, di mana luas ini merupakan bilangan real. Kita mulai dan akhiri prosedurnya. Kemudian kita tuliskan instruksi yang akan kita kenakan. Kita tuliskan luas sama dengan A dikalikan B. Kemudian rightline luas. Karena kita menggunakan Pascal, maka seringkali terdapat angka-angka yang kita tidak dapat mengerti dalam penerapannya. Untuk itu kita perlu melakukan pembulatan. Dalam hal ini saya akan membulatkan kepada 2 desimal di belakang koma. Setelah kita selesai mendeklarasikan prosedur, maka saatnya untuk memanggil prosedur tersebut. Kita awali dulu dengan clear screen, clr scr. Kemudian kita tuliskan silakan input panjang persegi panjang. Tab 2. Kemudian kita baca data yang barusan diinput sebagai panjang. Kemudian write lagi, silakan input lebar persegi panjang. Tab titik 2 apostrophe tutup kurung titik koma. Kemudian kita baca data yang barusan diinput sebagai data lebar.
Kita akan tuliskan right, luas persegi panjang yang telah Anda input adalah adalah adalah. Kemudian kita panggil prosedur yang telah kita deklarasikan sebelumnya, yaitu luas persegi panjang dengan parameter inputnya yaitu panjang dan lebar. Readline. Kita cek terlebih dahulu apakah ada error. Kemudian kita run saja. Save terlebih dahulu sebagai input parameter. Oh, ternyata ada error. 3 error. Oh, ini salah. Clear screen. Coba run lagi. Nah, sudah tidak ada error dan dapat dilihat kita diminta untuk memasukkan atau input panjang persegi panjang yang akan kita hitung. Misalkan saya mempunyai panjang persegi panjang 15 satuan, kemudian lebarnya sepanjang 6 satuan. Kemudian maka dapat dilihat program akan otomatis menuliskan luas persegi panjang yang telah kita input adalah 90 satuan. Selanjutnya saya akan menunjukkan contoh penggunaan parameter luaran atau output parameter. Seperti biasa, kita tuliskan program, kita beri nama output parameters uses crt, kemudian begin dan end. Seperti pada input parameter, kita perlu mendeklarasikan parameter output dari sebuah prosedur itu sebelum pendeklarasian prosedur. Kali ini saya akan menggunakan contoh yang sama, yaitu prosedur penghitungan luas persegi panjang, tetapi menggunakan output parameter sehingga dapat dilihat perbedaannya. Pertama-tama kita perlu mendeklarasikan outputnya. Dalam hal ini yaitu luasnya. Kita deklarasikan var L dengan L merupakan bilangan real. Kemudian kita selanjutnya dapat menuliskan atau mendeklarasikan prosedurnya. Prosedur luas persegi panjang dengan output yang digunakan adalah luas. Dengan luas adalah bilangan real. Kemudian kita deklarasikan input-inputnya atau variabel yang digunakan untuk mencari luas, yaitu panjang dan lebar, di mana keduanya merupakan bilangan real juga. Kemudian begin, end. Kita tuliskan right. Silakan input panjang persegi panjang. Kemudian kita baca data yang baru saja diinput sebagai data panjang. Kemudian tuliskan lagi right. Silakan input lebar persegi panjang.
kemudian kita baca data yang baru saja di input sebagai lebar dari persegi panjang itu. Kemudian kita perlu mendefinisikan luas L sebagai panjang dikalikan dengan lebar. Setelah pendeklarasian prosedur selesai, kita selanjutnya perlu untuk memanggil prosedur ini pada program utama. Kita mulai dengan clear screen, clrs cr, kemudian kita panggil prosedurnya luas persegi panjang dengan parameter L, kemudian kita tuliskan right len luas persegi panjang yang Anda input adalah L. Sama seperti sebelumnya, kita akan membulatkan hasil perkalian ini ke dalam dua angka setelah koma agar lebih memudahkan kita dalam melihat hasil dari program yang telah kita buat. Kemudian readline, dan kita akan cek apakah terdapat error. Kita run saja, save sebagai output parameter. Oke, tidak ada error dan program langsung berjalan. Silakan input persegi panjang. Kita akan gunakan data yang sama seperti yang kita gunakan pada input parameter tadi. Kita punya panjang persegi panjang sepanjang 15 satuan, kemudian lebarnya sepanjang 6 satuan. Dengan program atau coding yang berbeda, kita dapat mendapatkan program yang serupa untuk outputnya. Itu tadi merupakan perbedaan antara input parameter atau parameter masukan dengan output parameter atau parameter luaran. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengenai input-output parameter atau parameter masukan luaran. Langsung saja kita buat program baru. Program kita beri nama input output parameter, uses crt, begin, dan end. Kali ini saya akan mencontohkan program penukaran nilai terhadap 3 variabel. Untuk itu kita perlu mendeklarasikan 3 variabel tersebut. Kita deklarasikan sebagai A, B, dan C, di mana ketiganya merupakan bilangan bulat atau integer. Selanjutnya kita perlu menuliskan apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk menukarkan ketiga nilai tersebut. Tapi terlebih dahulu kita perlu menentukan nilai dari ketiga variabel tersebut. Untuk itu kita tuliskan right, silakan input bilangan pertama. Kemudian kita akan baca data yang baru saja diinput sebagai A. Kemudian write, silakan input bilangan kedua.
dan kita akan baca data yang baru saja di input sebagai B. Kemudian kita tuliskan lagi write, silakan input bilangan ketiga kemudian kita akan baca data tersebut sebagai C. Kemudian kita perlu tuliskan write-len penukarannya sekarang bilangan pertama Anda adalah bilangan kedua, misalkan seperti itu. Anda yaitu B, kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita tuliskan untuk dua variabel yang lain. Sekarang bilangan kedua Anda adalah bilangan kita tuliskan saja ketiga. Anda yaitu C, tutup kurung, titik koma, tuliskan lagi write-len sekarang bilangan ketiga Anda adalah bilangan pertama Anda yaitu A. Kemudian kita readline seperti itu. Program ini sudah dikatakan jadi untuk program penukaran nilai. Coba kita akan cek apakah ada error. Kita save terlebih dahulu sebagai input output. Override. Baik. Kita input bilangan pertama. Karena sudah tidak ada error, kita langsung saja input bilangan pertama. Kita misalkan 7, bilangan kedua 5, dan bilangan ketiga 0. Kita enter. Maka nilai bilangan pertama kita menjadi 5, yang mana 5 merupakan bilangan kedua yang kita input. Kemudian bilangan kedua yang kita miliki sekarang adalah bilangan ketiga yang kita input, yaitu 0, dan bilangan ketiga yang kita miliki sekarang adalah bilangan pertama yang kita input, yaitu 7. Demikian untuk contoh-contoh penggunaan parameter. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi adalah subprogram yang menerima data masukan atau input, tetapi berbeda dengan prosedur. Fungsi dapat memberikan atau mengembalikan nilai dari sebuah nilai dari tipe tertentu. Fungsi dalam pemrograman sama seperti fungsi dalam matematika. Dalam matematika kita misalkan mempunyai fungsi fx sama dengan 5x misalkan. Maka fx tersebut merupakan fungsi dengan input atau nilai masukan berupa x, dan output dari fx itu sendiri atau nilai luaran dari fx itu bergantung pada nilai x. Misalkan kita punya x sama dengan 0, maka output dari fx adalah 0. Jika kita punya x sama dengan 1, maka output adalah 5, dan seterusnya. Itu contoh penggunaan fungsi dalam matematika. Fungsi dalam pemrograman tidak jauh berbeda dengan hal tersebut. Secara umum, struktur fungsi sama dengan struktur algoritma pada umumnya, yaitu terdiri dari header yang berisi nama fungsi beserta parameter formal, kemudian bagian deklarasi yang berisi nama-nama peubah atau variabel, tipe konstanta, dan sebagainya yang digunakan dalam fungsi. Kemudian
bagian badan fungsi yang berisi rangkaian instruksi yang mengolah data masukan menjadi data luaran. Baik, langsung saja saya akan memberikan contoh penggunaan fungsi dalam program Pascal. Kita terlebih dahulu buat program baru. Seperti biasa kita tuliskan program. Untuk kali ini saya akan memberikan nama program fungsi uses crt seperti biasa, kemudian begin dan end. Sebelumnya untuk contoh kali ini saya akan menggunakan contoh seperti contoh pada prosedur yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu fungsi perkalian dua variabel. Untuk itu kita perlu mendeklarasikan variabel-variabel yang ingin kita gunakan pada fungsi tersebut. Pertama-tama kita deklarasikan variabel bilangan 1 dan bilangan 2, di mana keduanya merupakan bilangan real. Dan selanjutnya kita perlu mendeklarasikan fungsi itu sendiri. Mirip seperti prosedur yang pendeklarasiannya menggunakan kalimat atau kata kunci procedure. Untuk fungsi kita perlu hanya menuliskan function untuk mendeklarasikan sebuah fungsi. Dalam hal ini atau contoh ini saya akan menamai fungsi yang akan kita gunakan sebagai perkalian, di mana keduanya menggunakan A dan B, di mana A dan B merupakan bilangan real. Berbeda dengan prosedur yang hanya berhenti di sini, untuk fungsi sendiri ya kita perlu menentukan output dari fungsi tersebut. Jadi tidak hanya berhenti pada sini saja, kita perlu mendeklarasikan bahwa fungsi perkalian itu bernilai real. Kemudian bikin n. Kita tuliskan badan fungsinya, didefinisikan perkalian sebagai A dikalikan dengan B. Kemudian kita panggil fungsi tersebut dalam program utama. Seperti biasa, clr scr, kemudian kita tuliskan write. Silakan input bilangan pertama. Kita baca bilangan yang telah diinput tadi sebagai bilangan 1. Kemudian write. Silakan input bilangan kedua. Dan kita akan baca data yang tadi di-input sebagai bilangan 2. Kita tuliskan write-len hasil perkalian bilangan 1 dengan 2 bilangan setelah koma dengan bilangan 2 sama dengan bilangan 1 yang memiliki 2 angka atau 2 bilangan di belakang koma. Adalah perkalian bil 1, bil 2. Dengan keduanya
memiliki dua angka maksimal di belakang koma, tutup kurung, titik koma, kemudian readline. Kita akan cek apakah terdapat error pada program yang baru saja kita tuliskan. Save sebagai program fungsi. Ternyata terdapat error. Oh, kita salah menuliskan tadi. Saya seharusnya write, bukan apa tadi. Run. Kita run. Yes. Sudah tidak ada error. Maka bisa kita jalankan programnya sebagai berikut. Silakan input bilangan pertama. Kita akan ambil contoh saja. Bilangan pertama yang akan kita gunakan adalah 6. Kemudian bilangan keduanya adalah 15. Kita enter, maka hasil perkalian 6 dengan 15 adalah 90. Hal ini mirip dengan program atau contoh penggunaan prosedur yang tadi telah kita bahas. Hanya saja program kali ini kita menggunakan fungsi, bukan prosedur. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.